Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita mau coba gali sebuah ide yang kuat nih. Gimana caranya kecepatan dan kejutan itu bisa melumpuhkan perlawanan. Pendekatan ini sering banget dikaitin sama taktik blitzkrieg, serangan kilat gitu ya, yang tujuannya bikin lawan buyar sebelum sempat bereaksi. Sumber kita kali ini dari buku strategi klasik, The 33 Strategies of War. Nah, misi kita sekarang menggali lebih dalam nih. Bukan cuma soal, gerak cepat, tapi kita pahami inti psikologis sama taktis di baliknya. Buat Anda semua, yuk kita mulai. Itu sebetulnya bukan semata-mata kecepatan fisik ya, tapi lebih ke penggunaannya untuk menciptakan semacam, kelumpuhan mental di pihak lawan. Tujuannya yaitu membanjiri kemampuan mereka buat mikir jernih, buat merespons secara efektif. Jadi pas mereka dihadapkan serangan yang cepat banget, nggak terduga gitu, pikiran mereka bisa jadi kacau, panik. Ya akhirnya nggak mampu ambil keputusan yang rasional. Ini kayak perang psikologis duluan gitu sebelum perang fisiknya. Wah, menarik itu. Jadi bukan cuma lari kenceng ya, tapi bikin lawan mati langkah secara mental. Tapi, gimana ya? Bukannya kalau menerapkan kecepatan kayak gini di tengah kekacauan perang itu malah beresiko? Gimana ngendaliinnya coba? Nah, kuncinya itu seperti yang disinggung juga di buku ini, ada di kesiapan mental kita sendiri. Pikiran yang tenang, yang fokus sama momen saat ini, terus nggak gampang kebawa emosi, itu fondasinya. Tanpa keseimbangan ini, ya kecepatan bisa jadi bumerang, malah bikin kita gegabah. Justru ketenangan itu yang bikin kita bisa lihat peluang di tengah kekacauan. Bisa adaptasi cepat, bukannya malah ikut panik. Ngomongin soal adaptasi sama lihat peluang nih. Napoleon Bonaparte sering banget disebut ya. Tapi apa sih sebenarnya kejeniusan taktis dia soal kecepatan ini kalau menurut sumber kita? Sumber kita itu menyoroti bukan cuma kecepatannya Napoleon aja, tapi lebih ke kemampuannya untuk memusatkan kekuatan secara tiba-tiba gitu. Di titik lemah musuh apa yang disebut engsel formasi mereka. Titik krusial yang kalau dihancurin, ya barisan musuh bisa pecah. Dia pakai kecepatan juga buat ngatasin keterbatasan informasi sama buat adaptasi sama gesekan perang itu loh. Bedanya rencana di kertas sama realita lapangan yang kacau, dia nggak kaku. Justru kayak ngalir aja itu sama situasi. Ngalir sama situasi ya? Ini jadi ingat Erwin Rommel juga nih di Afrika Utara. Manuver tanknya yang cepat dan sering nggak terduga itu kayak tarian maut ya. Mancing musuh ke posisi yang nggak enak sebelum mereka sadar. Persis. Rommel itu contoh gimana kecepatan digabung sama, tipu daya. Dan kalau kita lihat contoh yang lebih ekstrim lagi, soal dampak psikologisnya, kita bisa lihat bangsa Mongol di bawah Genghis Khan. Kecepatan kavaleri mereka itu kan luar biasa ya, digabung lagi sama taktik yang brutal, nggak terduga, itu nggak cuma menangin pertempuran, tapi nyiptain gelombang teror. Kehancuran cepat di beberapa tempat aja udah cukup bikin kota-kota lain nyerah tanpa perlu dilawan. Nah, di sini kecepatan jadi senjata psikologis yang efektif banget. Wah, jadi kecepatan sama kejutan ini bisa macam-macam ya rasanya. Bisa buat mecah belah kayak Napoleon, nipu kayak Rommel, atau neror kayak Genghis Khan. Bahkan di luar konteks militer juga bisa kan ya? Saya jadi keinget cerita Muhammad Ali lawan Sonny Liston deh. Pukulan Phantom Punch itu kan cepet banget sampai banyak yang nggak lihat. Nah, contoh Ali itu pas banget buat gambarin gimana kejutan total bisa melumpuhkan ya. Bahkan pas kekuatan fisiknya nggak disangka-sangka. Ini juga nunjukin elemen pendukung penting lain yang dibahas di buku. Gimana caranya ngacoin persepsi lawan. Bikin mereka bingung apa yang sebenarnya terjadi, nyampur fakta sama fiksi. Itu bagian dari permainannya juga. Jadi nggak cuma nyerang fisik, tapi juga nyerang pemahaman mereka soal realitas. Dan juga bukan cuma nyerang aja ya, tapi manuver cerdik dulu. Ke titik lemah sebelum perangnya benar-benar mulai. Memposisikan diri biar menang, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Fleksibilitas sama adaptasi instan jadi gabungan, jadi penting banget di sini. Tepat. Kemampuan adaptasi itu benang merahnya. Situasi kan selalu berubah ya. Strategi yang kaku pasti gagal. Kecepatan itu ngasih kita ruang buat adaptasi lebih cepat dari lawan. Dan yang nggak kalah penting, ini semua nyentuh dimensi psikologis. Nyerang keyakinan sama ketenangan pikiran pemimpin lawan. Menciptakan keraguan, ketidakpastian, panik di kepala mereka, itu seringkali lebih efektif loh daripada cuma ngalahin pasukan mereka.
Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, kecepatan dan kejutan ini jauh lebih dalam ya dari sekedar gerak cepat. Ini soal gimana menguasai psikologi lawan, ganggu keseimbangan mereka, sambil kita sendiri tetap jaga keseimbangan. Seni melihat dan memanfaatkan momen sekilas di tengah-tengah kekacauan gitu ya. Benar sekali. Ini soal mengubah kecepatan jadi senjata psikologis, kemampuan beradaptasi secepat kilat, dan juga keberanian buat bertindak tegas pas yang lain mungkin masih ragu-ragu. Nah, ini ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang. Coba lupakan segenap medan perang deh. Dalam pekerjaan atau mungkin kehidupan pribadi Anda, ada nggak sih perlawanan atau tantangan yang rasanya kok susah banget ditembus? Gimana kalau Anda coba terapkan prinsip kecepatan dan kejutan ini? Mungkin nggak secara harfiah ya, tapi dengan pendekatan yang lebih cepat, lebih nggak terduga dari biasanya. Siapa tahu ya, itu bisa jadi kunci buat menciptakan terobosan yang selama ini Anda cari. Coba direnungkan.